Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Ikhwani a'azzani Allahu ta'ala wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat guna meneruskan materi kita insyaallah di pelajaran Al-Aqidah di kitab Silsilatut Ta'lim lil Lughatil Arabiyyah, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas di Al-Wahdah As-Sabi'ah tentang Syu'abul Iman. Adapun pertemuan sekarang kita akan meneruskan di Al-Wahdah As-Saminah tentang Al-Imanu bil Malaikati, atau beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang silahkan kepada para ikhwan sekalian untuk membuka kitabnya masing-masing di halaman ke-58 di Al-Wahdah As-Saminah. Adapun kalau di antara antum yang kitabnya tertinggal di pondok pesantren, silahkan untuk mendownload link yang sudah kami kirimkan pada lampiran yang sudah kami kirimkan kepada wali kelas masing-masing. Kita langsung saja menuju poin yang pertama tentang maknal imani bil malaikati. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Silahkan antum melihat ke kitab dan benarkan apabila ada harokat yang tidak sesuai dengan apa yang saya bacakan. Ma'nal imani bil malaikati huwa tasdiqu bi anna lillahi malaikatan mawjudina makhluqina min nurin qad wakkalahumullahu bi syu'uni khalqihi wa wasafahum bi annahum la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun wa annahum yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Di poin pertama ini kita membahas poin tentang makna imani bil malaikati, atau makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan huwa tasdiqu bi anna lillahi malaikatan. Artinya adalah tasdik, percaya bahwasannya Allah memiliki para malaikat-malaikat. Maujudina, mereka itu ada, makhlukina min nurin, dan mereka tercipta dari cahaya. Wa qad wakkalahumullahu bi syu'uni khalqih, dan Allah sudah mewakilkan kepada mereka urusan-urusan para makhluknya. Wa wasafahum bi annahum, dan Allah memberi sifat kepada mereka atau mensifati mereka dengan sifat apa? Pertama, la ya'sunallaha ma amarahum, mereka itu tidak bermaksiat, tidak mengkufuri atau tidak menyelisihi apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepada mereka semua. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka semua. Sifat selanjutnya, wa annahum yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun, mereka itu senantiasa yusabbihun, bertasbih kepada Allah, al-laila di malam harinya, wan nahara dan di siang harinya, la yafturun, sama sekali mereka tidak merasa bosan. Kemudian di poin yang kedua adalah poin tentang uluwu darajatil malaikati. Saya bacakan paragraf ini dan antum melihat ke kitabnya masing-masing. Wa li'adhami sya'nihim wa uluwi darajatihim 'inda rabbihim qaranahumullahu bismihi fis salati 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa aqsama bihim fi adadin
min suwaril Qur'ani kas-saffati wal mursalati wan nazi'ati wa nassa ala takrimillahi lahum fa innahum ya'budunallaha ibadatan 'azimatan wa yakhafunahu khaufan syadidan. Qala ta'ala fihim wa hum min khasyatihi musyfiqun. Jadi di poin ini adalah poin tentang uluwu darajatil malaikah, tingginya derajat para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan wali'idhami sya'nihim wa uluwi darajatihim, karena ketinggian perkara mereka dan tingginya derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan? Qaranahumullahu bismihi. Allah mensejajarkan, membarengkan para malaikat Allah dengan namanya ketika Allah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu ayatnya ketika Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa aqsama bihim fi adadin min suwaril Qur'ani, dan Allah sudah bersumpah dengan beberapa nama di antara mereka di beberapa surat-surat Al-Qur'an. Contohnya kas-saffati, Allah bersumpah dengan para malaikat yang bersaf-saf. Wal mursalati, dan Allah bersumpah dengan para malaikat yang mursalat, diutus dan menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Wan nazi'ati, dan Allah bersumpah dengan para malaikat yang tugasnya adalah nazi'ati, mencabut rohnya para manusia. Kemudian wa nassa ala takrimillahi lahum, dan Allah juga sudah mentekskan kemuliaannya, bagaimana Allah memuliakan mereka dengan apa? Fa innahum ya'budunallaha ibadatan 'azimatan, sesungguhnya mereka senantiasa menyembah Allah dengan ibadah yang sangat luar biasa besar. Wa yakhafunahu khaufan syadidan, dan senantiasa takut kepada Allah dengan takut yang sangat. Qala ta'ala fihim, terkait dengan itu Allah berfirman, wa hum min khasyatihi musyfiqun, dan mereka para malaikat Allah senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menuju poin yang ketiga adalah poin tentang asnaful malaikati wa maratibuhum. Saya bacakan terlebih dahulu, silahkan antum melihat ke kitabnya masing-masing sembari mengkoreksinya. Al-Qur'anul Karimu mamlu'atun bidzikril malaikati, faminhum Jibrilu wa Mika'ilu wa Israfilu wa humul muwakkaluna bil hayati. Fajibrilu muwakkalun bil wahyi alladhi bihi hayatul qulubi wal arwahi, wa Mika'ilu muwakkalun bil qatari alladhi bihi hayatul ardi wan nabati wal hayawani, wa Israfilu muwakkalun bin nafkhi fis suri alladhi bihi hayatul khalqi ba'da mamatihim, wa minhum hamalatul arshi wal hafadhah, wa minhum hamalatul arshi wal hafadhatu wal kiramul katibuna, wa minhum malikun khazinun nari wa ridwanu khazinul jannati wa malakul mauti wa munkarun wa nakirun al muwakkalani bisu'alil mayyiti fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyihi. Adapun di poin ketiga ini kita mempelajari tentang asnaful malaikati atau jenis-jenis para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan juga maratibuhum atau kedudukan
mereka semua. Di sini dikatakan Al-Qur'anul Karimu mamlu'atun bi dzikril malaikah. Al-Qur'an sudah dipenuhi dengan penyebutan beberapa nama malaikat-malaikat Allah. Faminhum, di antara mereka Jibril, Mikail, Israfil, wahum al-muwakkaluna bil hayah. Mereka tadi adalah para malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mengurusi kehidupan manusia. Fajibrilu muwakkalun bil wahyi. Jibril itu diwakilkan untuk mengurusi wahyu, yang mana wahyu tersebut bihi hayatul qulubi wal arwah, dengannya bisa hidup hati-hati manusia dan juga roh-rohnya manusia. Wa Mikail, adapun malaikat Mikail muwakkalun bil qatril ladzi bihi hayatul ardi wa nabatati wal hayawani. Adapun malaikat Mikail diwakilkan oleh Allah dengan sebuah tugas untuk mengurusi apa? Hujan. Yang dengan hujan tersebut ada kehidupan manusia, kehidupan tumbuh-tumbuhan, dan juga kehidupan binatang. Wa Israfilu muwakkalun bin nafkhi fis suri, dan malaikat Israfil yang diwakilkan oleh Allah untuk mengurusi tentang peniupan sangkakala, alladzi bihi hayatul khalqi ba'da mamatihim, yang mana dengan peniupan sangkakala tersebut akan dibangkitkan, dikembalikan kepada kehidupan orang-orang, seluruh makhluk yang sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum, dan di antara para malaikat Allah yang lainnya adalah hamalatul arsy, para pengusung arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, wal hafadhah, dan para penjaga manusia, wal kiramul katibuna, dan para pencatat amal-amal manusia yang mulia. Wa minhum, dan di antara mereka malikun khazinun nari, malaikat Malik, penunggu neraka, penjaga neraka, waridwanu khazinul jannati, dan malaikat Ridwan, penunggu syurga. Wa malakul maut, dan juga malaikat pencabut nyawa. Wa mungkarun wa nakirun, kemudian mungkar dan nakir, yang mana keduanya adalah muwakkalani bisu'alil mayyit, diwakilkan oleh Allah untuk menanyakan setiap mayit tentang agamanya, tentang Tuhannya, dan juga tentang nabinya. Ikhwani a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum, menuju poin yang terakhir tentang wujubul imani bil malaikati, atau kewajiban beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan yajibul imanu bil malaikati jumlatan wa tafsilan. Kita sebagai umat Islam wajib beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, entah dengan cara pertama jumlatan, secara global, tafsilan, atau secara detail. Apa maksudnya? Maksudnya adalah sebagai berikut. Faman dzukirasmuhu au amaluhu nu'minu bihi tafsilan. Adapun para malaikat Allah yang disebut namanya oleh Allah dan juga disebut kerjaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita percaya kepada malaikat tersebut dengan percaya yang sifatnya tafsil, detail, tahu namanya dan juga tahu kerjaannya. Waman lam yuzkarismuhu wa amaluhu, adapun para malaikat yang tidak disebutkan nama ataupun pekerjaannya, fahuwa dakhilun fil imani bil malaikati ijmalan, maka itu masuk dalam kategori beriman kepada para malaikat Allah dengan cara beriman yang secara ijmalan ataupun global. Kemudian di poin terakhir kita mempelajari wala yuhsi adadal malaikati illallah, dan tidak ada yang bisa menghitung, menerka
jumlah para malaikat Allah kecuali hanyalah Allah semata. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah para pasukan Allah, maksudnya para malaikatnya, illahu, kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum, itu 4 poin yang sudah kita pelajari sekilas, tidak secara detail memang, tapi secara umum sudah kita ketahui semuanya. Bahwasanya di poin pertama kita sudah mengenal apa sih maksudnya beriman kepada para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin bahwasanya Allah juga memiliki pasukannya, adalah para pasukan tersebut adalah para malaikat Allah, dan Allah menciptakan mereka dari mereka itu ada, dan kalimat ada tidak harus terlihat dengan mata manusia, karena beriman kepada malaikat Allah termasuk beriman kepada hal yang gaib ataupun tidak bisa ditangkap oleh mata panca indera kita. Dan mereka itu makhlukina min narin, tercipta, makhlukina min nurin, tercipta dari cahaya. Kemudian di poin yang kedua kita sudah mempelajari uluwu darajatil malaikah, betapa tingginya derajat dan kedudukan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, sampai Allah mensejajarkan, menyandingkan nama para malaikat dengan namanya Allah yang sangat mulia. Di sebuah ayat di firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Al-Ahzab ayat ke-56, di mana Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nama Allah dan para malaikatnya disejajarkan. Ini menunjukkan betapa besar kedudukan para malaikat Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di poin yang ketiga kita sudah mempelajari asnaf ataupun jenis-jenis para malaikat dan juga kedudukan mereka. Kita tahu beberapa nama malaikat dan juga kerjaannya dan juga kedudukan mereka semua. Dan di poin yang terakhir adalah kewajiban beriman kepada para malaikat Allah dengan 2 cara. Entah beriman dengan cara global, apabila kita tidak tahu nama malaikat tertentu dan juga kita tidak tahu apa kerjaannya yang sudah Allah berikan kepada dia, maka kita percaya bahwasanya jumlah para malaikat itu tidak hanya sekedar 10 saja, dan tidak hanya dengan nama-nama tertentu saja. Bisa jadi jumlah para malaikat itu lebih banyak daripada jumlah manusia. Itu mengimani para malaikat secara global. Adapun beriman kepada para malaikat Allah dengan tafsilan atau secara detail adalah nama-nama malaikat Allah yang sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya ataupun sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada namanya, ada pekerjaannya, maka di situ kita percaya kepada Allah dengan secara detail, harus tahu namanya dan juga harus apa pekerjaannya. Ikhwani a'azzani Allah ta'ala wa iyyakum, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga apa yang menimpa kita semua segera diangkat oleh Allah, dan kita bisa kembali kepada sekolah kita masing-masing, belajar sebagaimana mestinya, karena sejatinya belajar dengan cara tersebut bertatap muka dengan antum semua itu lebih mudah dan juga lebih berkah, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ashkurukum syukran jazilan ala timamikum, astaghfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.